Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Cultural Influence and Ethical Consideration for the Global Business Professional, atau pengaruh budaya terhadap etika bisnis dalam lingkungan global. Nah, di dalam era globalisasi yang sekarang ini, perusahaan tidak lagi hanya memperkerjakan orang dari satu negara saja. Banyak perusahaan atau memperkerjakan orang dari banyak negara dengan budaya yang berbeda-beda. Walaupun bekerja di perusahaan yang sama, setiap individu tetap membawa nilai, kebiasaan, dan cara berpikir yang dipelajari sejak kecil dari budaya negaranya. Sebelum kita masuk ke dalam materi terlalu jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Next, Mas Angga. Yang pertama ada saya sendiri, Reza Rizky Nabawi dengan NPM 0038. Yang kedua ada Lutfiana Eka Ramadhani dengan NPM 0044 dan Lutfiana dengan NPM 0049, dan yang terakhir ada Angga Ita Azizakin dengan NPM 009. Next. Masuk ke dalam materinya lagi. Mengapa budaya itu sangat penting? Karena budaya nasional mempengaruhi cara seseorang untuk cara berkomunikasi, mengambil keputusan, menghormati atasan, bekerja sama dalam tim, menyelesaikan konflik, hingga menentukan apakah suatu tindakan dianggap etis atau tidak. Contohnya seperti karyawan Jepang yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok, dan karyawan Amerika yang lebih terbiasa mengutamakan tanggung jawab individu. Ketika kedua budaya bekerja dalam satu perusahaan multinasional, perbedaan cara berpikir ini dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dipahami. Walaupun sama-sama perilaku etis, dasar nilainya berbeda. Dalam etika Jepang dilihat dari seberapa besar komitmen terhadap organisasi, sedangkan di Amerika ketika lebih dilihat dari integritas dan tanggung jawab pribadi. Perbedaan inilah yang kemudian mempengaruhi budaya sehari-hari seperti kerja tim, lembur, pelaporan pelanggaran, kreativitas, hingga penyelesaian konflik. Next. Selanjutnya ada dimensi budaya dan kepercayaan. Kepercayaan antara rekan sebenarnya dibangun dengan cara yang hampir sama di Jepang ataupun Amerika. Karyawan di kedua negara sama-sama menghargai orang yang jujur, bertanggung jawab, profesional, bekerja dengan baik, dan dapat dipercaya. Tetapi ada satu yang perbedaan besar, yaitu mengenai prioritas nilai yang dijunjung. Contohnya dalam budaya Jepang lebih mengutamakan komitmen terhadap organisasi, sehingga karyawan menganggap perusahaan itu sebagai keluarga. Loyalitas sangat dihargai dan kepentingan kelompok lebih penting daripada kepentingan pribadinya, yang berakibat munculnya norma kerja seperti rela lembur, mengutamakan kerja tim, menjaga nama baik perusahaan, dan menghindari konflik terbuka. Di Jepang, lembur seringkali dianggap sebagai bentuk loyalitas kepada organisasi. Sedangkan budaya Amerika atau budaya Amerika lebih menekankan integritas pribadi, seperti setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kejujuran pribadi lebih penting, dan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan lebih diperhatikan, yang mengakibatkan lembur tidak selalu dianggap sebagai ukuran loyalitas terhadap perusahaan. Seorang tetap dapat menolak pekerjaan berlebihan apabila mengganggu kehidupan pribadi,
dan karyawan lebih nyaman menyampaikan pendapat secara terbuka. Next. Selanjutnya ada dimensi hierarki dan egalitarianisme. Budaya hierarki adalah karyawan memandang bahwa setiap orang memiliki posisi atau jabatan yang berbeda, sehingga bawahan terus menunjukkan rasa hormat kepada atasannya. Budaya hierarki ini memiliki ciri-ciri menghormati jabatan, keputusan berasal dari pemimpin, bawahan menjaga sopan santun, dan komunikasi lebih formal. Dalam budaya ini, rasa hormat ditunjukkan dengan cara berbicara dengan sopan, meminta izin, tidak memotong pembicaraan, dan menghargai waktu atasan. Apabila bawahan terlalu santai atau berbicara tanpa memperhatikan etika, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sopan dan mengganggu keharmonisan organisasi. Sedangkan budaya egalitarianisme itu memandang bahwa semua orang memiliki kedudukan yang relatif setara meskipun memiliki jabatan yang berbeda. Budaya egalitarianisme ini memiliki ciri-ciri seperti komunikasinya lebih terbuka, atasan mudah diajak berdiskusi, bawahan bebas memberikan ide, dan hubungan kerja lebih santai. Contohnya di negara Amerika, bawahan dapat mengemukakan atau menyampaikan kritik kepada atasan secara langsung tanpa dianggap tidak sopan selama dilakukan secara profesional. Next. Selanjutnya ada landasan teori pendukung. Ada ethical climate atau iklim etis yang dikemukakan oleh Victor dan Cullen pada tahun 1988. Iklim etis adalah persepsi bersama para anggota organisasi mengenai perilaku yang dianggap benar, salah, boleh atau tidak boleh dilakukan di lingkungan kerja, yang artinya iklim etis menjadi pedoman tidak tertulis yang diarahkan perilaku seluruh anggota organisasi. Contohnya, jika perusahaan selalu menghargai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, maka karyawan akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan nilai tersebut. Sebaliknya, apabila budaya organisasi membiarkan pelanggaran tanpa sanksi, maka perilaku tidak etis akan lebih mudah berkembang. Yang kedua ada budaya organisasi yang kuat. Menurut Revino dan Nelson, budaya organisasi yang kuat mampu mendorong perilaku yang bertanggung jawab karena nilai etika telah menjadi bagian dari kebiasaan organisasi. Artinya, karyawan mengetahui perilaku yang benar, pemimpin menjadi teladan, keputusan lebih mempertimbangkan nilai moral, dan organisasi menjadi lebih percaya oleh pelanggan maupun masyarakat. Dengan ini, budaya organisasi dan etika bisnis saling memperkuat, saling kuat. Budaya etis atau organisasi semakin besar, kemungkinan seluruh anggotanya bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan yang nyatanya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan budaya di dunia kerja seringkali memicu konflik dan menjadi tantangan etis tersendiri untuk perusahaan global. Tantangan utama bisnis global yang pertama itu ada keberagaman latar belakang karyawan memicu perbedaan ekspektasi kerja. Lalu yang kedua ada apa yang dianggap etis di satu negara itu tidak bisa dianggap pelanggaran di negara lain. Lalu yang ketiga, kegagalan mengelola budaya kerja dapat merusak reputasi perusahaan. Langsung saja untuk contoh konflik yang pertama tentang loyalitas karyawan antara Jerman versus Tiongkok. Di Tiongkok, pulang malam atau lembur itu sering dianggap sebagai bukti kalau kita itu loyal dan komit sama tim. Tetapi kalau di Jerman, mereka sangat menjunjung soal work-life balance. Bagi mereka, memaksa karyawan lembur itu tidak etis karena merusak hak waktu pribadi dan budaya
dan kehidupan keluarga karyawan. Lalu contoh konflik yang kedua itu ada di gaya komunikasi lintas budaya. Konflik itu tidak hanya datang dari hal sepele seperti kebiasaan memotong pembicaraan saat rapat. Di beberapa budaya, menyelah orang berbicara itu dianggap sangat tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Tetapi di budaya lain, menyela justru tanda kalau kita itu antusias dan mendukung ide rekan kerja kita. Jikalau tidak saling paham, hal kecil akan membuat anggota tim menjadi bermusuhan dan hilang rasa percaya. Next. Oke, untuk yang terakhir itu ada dampak terhadap reputasi dan hubungan pemangku kepentingan. Akibatnya kalau semua konflik budaya dibiarkan begitu saja, efek dominonya itu sangat besar. Kerja kelompok menjadi tidak kompak dan rasa percaya antar karyawan lintas negara akan hilang. Dalam jangka panjang, yang merugi itu tidak hanya perusahaan sendiri karena klien, investor atau rekan bisnis di luar sana juga akan kehilangan respek dan tidak percaya lagi dengan perusahaan kita. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada strategi manajer dalam membangun budaya etis. Yang pertama, ada manajer berperan sebagai pembentuk budaya organisasi. Yang kedua, budaya etis membantu menyatukan karyawan dari latar belakang budaya yang berbeda. Tujuannya, menciptakan lingkungan kerja yang adil, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Budaya etis bukan berarti menghilangkan budaya masing-masing karyawan, tetapi menyatukan semua perbedaan tersebut dalam satu nilai perusahaan. Dengan begitu, setiap orang tetap menghargai keberagaman namun tetap memiliki standar perilaku yang sama ketika bekerja. Contohnya, perusahaan multinasional memiliki karyawan dari Indonesia, Jepang, dan Amerika. Meskipun cara berkomunikasi mereka berbeda, seluruh karyawan tetap diwajibkan menerapkan nilai perusahaan seperti jujur, menghargai sesama, dan bekerja secara profesional. Yang pertama ada peran pemimpin sebagai kompas etis. Ada 4. Yang pertama, menjadi teladan dalam berperilaku etis, menyelaraskan nilai perusahaan dengan keberagaman budaya, mengambil keputusan secara adil dan transparan, dan membangun kepercayaan seluruh karyawan. Artinya, budaya organisasi terbentuk dari perilaku pemimpinnya. Jika pemimpin bersikap adil dan konsisten terhadap semua karyawan tanpa membedakan latar belakang budaya, maka karyawan akan merasa dihargai dan lebih mudah mengikuti nilai-nilai etika perusahaan. Kepemimpinan etis menjadi dasar terciptanya budaya organisasi yang sehat dan saling percaya. Contohnya, seorang manajer memberikan kesempatan promosi berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan karena berasal dari suku, negara, atau kedekatan pribadi. Yang kedua ada leadership alignment atau penyelarasan kepemimpinan, yaitu semua pemimpin memiliki nilai etika yang sama. Yang kedua, konsisten dalam tindakan dan keputusan. Yang ketiga, menjadi role model bagi karyawan. Next. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan, yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, memberikan ruang menyampaikan ide dan kritik, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Artinya, perusahaan dapat meminta masukan dari karyawan mengenai aturan kerja, nilai perusahaan, maupun penyelesaian masalah. Dengan demikian, setiap karyawan merasa dihargai sehingga lebih mudah menerima dan menjalankan budaya organisasi yang telah disepakati bersama. Contohnya, perusahaan mengadakan forum diskusi bulanan untuk menerima usulan mengenai budaya kerja dan etika pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat ada onboarding dan training.
Orientasi budaya sejak hari pertama bekerja, pelatihan etika lintas budaya secara berkala, dan memahami perbedaan budaya dalam bekerja. Saat karyawan baru bergabung, perusahaan harus memperkenalkan visi, misi, nilai kode etik, dan cara berkomunikasi di lingkungan kerja. Setelah itu, pelatihan etika lintas budaya dilakukan secara berkala agar karyawan semakin memahami cara menghargai perbedaan budaya dan menghindari konflik. Contohnya, perusahaan mengadakan pelatihan mengenai komunikasi dengan rekan kerja dari berbagai negara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir ada performance management, yaitu penilaian berdasarkan hasil kerja dan perilaku etis, memberikan penghargaan bagi perilaku yang sesuai nilai perusahaan, dan menjadikan etika sebagai bagian evaluasi kerja. Perusahaan perlu memasukkan perilaku etis ke dalam sistem penilaian kerja, misalnya kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, menghormati keberagaman, dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Dengan cara ini, karyawan akan terdorong untuk tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menjaga integritas. Contohnya, seorang sales berhasil mencapai target, tetapi terbukti memberikan informasi yang tidak jujur kepada pelanggan. Walaupun target tercapai, nilai kinerjanya tetap dikurangi karena melanggar etika perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya beberapa perusahaan dunia berhasil karena memiliki budaya organisasi yang kuat. Contohnya seperti perusahaan Google. Google memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menciptakan ide-ide baru. Dengan cara ini, banyak inovasi yang lahir, tetapi tetap harus sesuai dengan aturan dan etika perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan Netflix. Netflix memiliki prinsip freedom and responsibility, yaitu karyawan bebas bekerja dan mengambil keputusan, tetapi harus bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Jadi kebebasan selalu diimbangi dengan tanggung jawab. Kemudian perusahaan Apple. Apple dikenal sangat memperhatikan kualitas produk. Semua karyawan dituntut bekerja dengan teliti, disiplin, dan selalu menjaga standar kualitas yang tinggi. Hal ini yang membuat produk Apple dipercaya banyak orang. Untuk yang selanjutnya, tantangan penggunaan bahasa global. Dalam bisnis global, bahasa Inggris sering disebut sebagai lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan bersama agar orang dari berbagai negara dapat berkomunikasi dengan mudah. Pengguna bahasa Inggris tentu memberikan banyak manfaat, misalnya komunikasi menjadi lebih cepat, kerjasama internasional lebih mudah, dan proses bisnis menjadi lebih efisien. Namun ada juga tantangannya, seperti jika semua orang hanya menggunakan bahasa Inggris, lama-kelamaan bahasa dan budaya lokal bisa semakin jarang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap menghargai bahasa dan budaya setiap negara agar identitas budaya tetap terjaga. Untuk yang selanjutnya yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, setiap interaksi dalam dunia bisnis sebenarnya bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang menghargai nilai, etika, dan budaya orang lain. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.